terlibat cium? Enggak, langsung. Nah setelah masukin itu baru di bawah saya, dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini gitu. Setelah itu selesai. Agus Ya, Buntung menjadi tersangka. Kasus ini viral di media sosial. Bagaimana bisa dia melakukan sementara dia tidak mempunyai kedua tangan? Akan tetapi netizen ada juga yang menyerangnya dengan modus memperdaya korban. Benarkah ini terjadi? Sementara pengakuan Agus sebaliknya. Agus nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu. Enggak, biasa Diam aja. aja, Ya diam aja gitu. Terus tiba-tiba bayar. Ya saya biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk dia cek duluan ini. Saya ikutin masuk. Nggak disuruh ayo ke sini atau gimana? Iya, masuk dah pokoknya. Intinya dia kayak enggak bersuara tapi ngajakin gitu masuk. Masuk saya di belakangan dia nurutin dia. Nah, setelah itu dia tutup pintunya pakai ganjalan itu kan. Thread gitu, ganjalan pintu. Homestay itu. Ya, Nggak dikunci. dikunci. Dikunci juga. Ya. Oke, terus? Nah, terus setelah itu setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit dia membuka baju celana saya gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Saya diam gitu. Nah, saya diam dengan kebingungan itu. Terus dia membuka juga. Tapi sebentar, Agus nggak pernah sampai tanya juga, ini mau apa, kita mau ngapain kita ini gitu? Enggak gitu. Diam aja? Diam aja ya gitu. Nah, buka. Nah, terus disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini, lurus gitu. Agus yang diminta sama Ya, perempuan ini untuk tidur? Ya, tidur biasa gini dah. Nah, terus sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang? Ya, saya telanjang. Sudah dibuka? Ya, dia buka sendiri, anaknya dia juga. Ya, terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah, terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Saya potong, Gus. Itu nggak pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya? Terlibat ciuman? Enggak, langsung. Nah, setelah masukin itu baru di bawah saya. Dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini gitu. Setelah itu selesai? Ya, sekitaran 7 menitan itu. Setelah selesai terus? Setelah selesai diajak ke kamar mandi, dicuciin. Ya, memang nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Karena saya masih dirawat sama orang tua saya. Dicuciin saya sama semuanya tangannya badan, dia. Ya. Nah, setelah itu dipasangin lagi. Seperti biasa? Ya, seperti biasa dah, kayak senyum-senyum, tertawa-tertawa sama dia, bahagia-bahagia lah gitu. Nah, setelah gitu dipasangin, dicuciin, dia juga masang, nyuci. Terus tiba-tiba mengambil HP di tasnya. Ya, ambil HP. Setelah semua pakai baju kan? Ya, duduk sebentar ambil HP. Langsung dia bilang, saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu. Tunggu dah saya di Islamic Center. Dia nelpon sama orang lain? Iya, tapi saya tidak tahu siapa. Oke. Temannya atau siapa gitu. Saya sudah mau balik ini, tunggu dah saya di Islamic Center, dia bilang. Saya biasa aja. Nah, terus keluar baik-baik di di homestay itu, keluar kita santai, kita keluar. Nah, terus digonceng lagi ke arah yang sama. Di tempat Agus dijemput? Dibawa pertama? Arahnya? Enggak, balik gitu. Oh iya. Mau balik ke kampus tuh. Tapi tujuannya memang ke kampus atau ya, ke homestay? Oke. Gitu. Saya kan enggak nanya gitu kemana. Setelah itu saya berharap untuk diantarin kan, saya diam aja, enggak berani ngomong lah gitu karena biasa aja. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Watama alias Agus Buntung di Mataram, NTB memasuki babak baru. Ada kemungkinan korban Agus berjumlah lebih dari 1. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat menerima laporan masyarakat terkait adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi saat ditemui pada Senin 2 Desember mengungkapkan laporan bertambahnya korban Agus terjadi setelah kasus viral. Menurut Joko, korban yang baru ketahuan ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Joko menyebut ada 3 orang yang jadi korban dan semuanya adalah anak-anak. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus berdasarkan kesaksian korban dan alat bukti pendukung. Menurut Syarif, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pelaku melakukan pelecehan
dengan modus manipulasi terhadap korban. Peristiwa bermula ketika keduanya bertemu di teras Udayana Mataram saat korban membuat konten media sosial. Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol dan memintanya melihat ke salah satu sudut di teras Udayana yang menampakkan pasangan berbuat mesum. Namun rupanya korban menangis dan mengaku dirinya pernah berbuat serupa dengan pasangannya dulu. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban. Agus menyampaikan bahwa korban harus disucikan dan mengancam akan menyebarkan aibnya pada orang tua jika tak mengikuti permintaan pelaku. Mendapat ancaman dari pelaku, korban pun bersedia memenuhi permintaan untuk mandi suci. Keduanya kemudian menuju sebuah homestay. Di tempat inilah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang dua korban, yang kasus yang ini tadi, dua korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang dua korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Sama sekali tidak dikenal. Tidak dikenal perempuan ini. Ya, baru pertama kali. Jalan saya sama dia beriringan. Terus dia ngambil motor nih Ki. Nah setelah dia ngambil motor, dia suruh saya naik saya. Nah berjalan lah mau ke arah Islamic Center, kan arahnya juga ke sana mau ke kampus. Nah tapi mengejutkan, kok muter 3 kali di Islamic Center gitu. Dibawa sama mahasiswi ini. Ya, tapi saya biasa aja lah gitu, santai gitu. Tidak berpikir yang aneh-aneh karena dia sudah bersyukur sudah mau bantu, masa kita mau berpikir yang aneh-aneh gitu kan? Betul. Ya, putar dan 3 kali. Sudah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya mau ingin bertanya mau kemana ini, tapi kan tidak enak karena udah mengantar, ya saya diam aja. Nah saya diam aja. Nah terus muter. Nah kok tiba-tiba sampailah di homestay yang lokasinya nggak jauh dari Udayana itu. Nah sampai di homestay itu saya kebingungan sedikit. Kenapa bisa lari ke sini sedangkan saya tidak ada uang? Nggak sih dia nanya. Ya? Nggak sih dia nanya sebelum masuk ke homestay itu. Enggak. Sama perempuan. Enggak, saya nanya, biasa aja saya gitu. Nah, seiring waktu langsung tiba-tiba penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan lah, kayak kasih tahu bahwa bayar 50 gitu. Sedangkan saya tidak ada uang dan si cewek yang bayar. Oh gitu. Ya, cewek itu yang bayar. Tapi sekali lagi Agus nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu. Enggak, biasa diam aja. Ya, diam aja gitu. Terus tiba-tiba bayar. Ya saya biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk deh cek duluan ini. Saya ikutin masuk. Nggak disuruh ayo ke sini atau gimana? Ya, masuk dah pokoknya. Intinya dia kayak enggak bersuara tapi ngajakin gitu masuk. Masuk saya di belakangnya dia, nurutin dia. Nah, setelah itu baru-baru ini namanya Agus, mahasiswa ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan ya. Dengan kondisi, mohon maaf, dia merupakan seorang difabel ya, yang tidak memiliki tangan kedua-duanya. Dari kecil Gus ya? Iya, dari lahir. Dari lahir. Oke, jadi saya sekali lagi saya sangat tertarik dengan persoalan yang menjerat Agus. Pertama, kita tentu masyarakat luas agak penasaran ya dengan kasus
Agus ya, dia dituduh sebagai pelaku dugaan pemerkosaan Dan seorang kekerasan seksual. mahasiswi ya. Dan apa selain dugaan pemerkosaan? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Artinya Agus memaksa seseorang wanita gitu ya. Baik, terima kasih ya. Selamat sore Gus. Selamat sore. Sore. Nama lengkapnya siapa Gus? Nama saya Iwayan Agus Suartama. Iwayan Agus Suartama. Oke. Ya. Benar, masih menjadi seorang mahasiswa. Iya. Semester berapa sekarang? Semester 7. Oke. Ya. Gus, ini ada sesuatu kabar yang kabar berita yang mengejutkan nih kita Gus. Pertama, saya membaca berita media mainstream di NTB ini ada informasi penetapan Agus sebagai tersangka. Oke. Gus, perasaannya gimana mendengar kabar itu Gus? Apa Agus sudah tahu atau seperti apa? Ya, perasaannya sedih dan yang dimana ya sangat benar-benar sedih dengan keadaan ini. Itu perasaan saya. Dengan keadaan saya seperti ini, saya dijadikan tersangka, saya sangat sedih.